siang. Selamat siang, Ibu. Oke, baik. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Vika. Oke, sebelumnya Ibu Vika kesini disarankan dari teman, keluarga, atau melihat saya di website? Kebetulan kemarin teman saya tuh ngasih tahu saya, Bu, mungkin Ibu di sini bisa membantu masalah saya. Oke. Saya kesini. Oke, baik. Berarti tahu dari Temen. teman ya? Oke. Saya boleh ya panggil Ibu Vika ya? Boleh, Bu. Oke, baik. Mungkin perasaannya Bu Vika pertama kali untuk konseling ini gimana rasanya? Agak deg-degan sih, Bu. Soalnya saya baru pertama kali juga datang ke kayak sesi konseling gini. Jadi saya khawatir aja sih, juga nggak tahu gitu mau ngomong apa. Oke, baik. Saya mengerti dan itu sangat normal ya Bu Vika ya untuk orang yang pertama kali. Nah, jadi nanti di sini Bu Vika nggak perlu khawatir. Bu Vika bebas untuk menceritakan apapun karena di sini tempat ini aman untuk cerita Bu Vika juga. Karena saya juga tidak akan menyebarluaskan dari cerita Bu Vika pada siang hari ini. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih, Bu. Oke, kalau saya boleh tahu permasalahannya tentang apa ya? Masalah tentang komunikasi saya dengan suami sih, Bu, yang akhir-akhir ini agak sedikit susah komunikasinya, terus kayak renggang juga untuk kita. Oke, baik. Semoga kedepannya juga Bu Vika bisa leluasa untuk bercerita, jadi juga mempermudahkan saya ya untuk memberikan mungkin sedikit saran atau mungkin bisa menjadi teman cerita untuk Bu Vika ya. Baik, mungkin Bu Vika bisa ceritakan masalah seperti apa yang dialami Bu Vika? Baik, jadi gini, Bu. Di rumah ini saya hanya berdua tinggal sama suami saya. Kami belum memiliki anak. Nah, suami saya ini seorang yang pekerja keras, jadi hidupnya tuh kayak kerja dan kerja gitu, Bu, dan jarang juga di rumah. Nah, saya tuh merasa kok suami saya ini semakin jauh gitu, Bu, kayak komunikasi kita tuh kurang banget gitu. Kayak kalau di rumah ini suami saya tuh selalu fokus sama pekerjaannya gitu. Terus kalau misalnya ada waktu luang pun dia sibuk dengan handphonenya karena katanya ada kerjaan gini gitu, Bu. Jadi saya ngerasa kok akhir-akhir ini komunikasi kita kayak kurang banget gitu, Bu. Oke, baik. Mungkin terima kasih ya mungkin kepada Bu Vika karena sudah berani untuk cerita di sini. Tapi saya boleh tahu lebih jauh nggak kira-kira nih contoh situasi seperti apa sih yang lebih spesifik di rumah sehingga Bu Vika merasa bahwa oh komunikasinya sekarang sudah kurang nih sama suami gitu. Jadi gini, Bu, ada suatu saat nih saya tuh pengen gitu ngomong-ngomong setelah kerja gitu, ngomongin kayak masalah keuangan atau masalah kita ke depannya gitu, Bu. Tetapi suami saya ini kayak nggak peduli, terus kayak selalu mengalihkan pembicaraan. Dia nggak pernah gitu serius untuk membicarakan hal ini. Saya kayak kapan kita untuk membicarakan kayak tentang kita atau keuangan terus ke depannya, itu nggak ada sama sekali dari dia membicarakan hal ini. Oke, baik. Saya mengerti sekali ya mungkin perasaan Bu Vika di sini stres, terus kadang frustasi juga, niatnya pulang-pulang pengen ngobrol panjang ya, tapi ternyata suami sibuk sendiri. Oke, kira-kira nih setelah Bu Vika merasa lagi stres atau frustasi, yang Bu Vika lakukan, tanggapan Bu Vika itu seperti apa? Jadi gini, Bu, ada tuh suatu momen gitu kan, saya tuh nyoba untuk mendekatkan diri sama suami saya gitu kan, terus juga memahami posisi dia kan juga lagi capek-capeknya gitu kan habis pulang kerja. Terus saya ngajak bicara nih, tapi respon suami saya tuh kayak menghindar terus gitu, Bu. Terus kayak dia acuh tak acuh gitu loh. Kan saya juga juga ngerasa ini nggak bakal didengerin nih gitu. Terus yaudah akhirnya saya nggak beraniin bicarain lebih lanjut, Bu, karena saya takutnya itu menjadi jadi bertengkar gitu. Jadi saya nggak ngomongin lebih jauh lagi tentang ini. Oke, berarti Bu Vika lebih memilih untuk menarik diri ya, untuk nggak
walaupun sudah mencoba tapi nggak terus-terusan untuk maksain diri gitu ya. Oke. Saya di sini agak sedikit mengerti ya. Tapi mungkin Bu Vika bisa nggak sih memberitahukan kepada saya kira-kira respon suami itu seperti apa ketika memang benar-benar Bu Vika sudah mencoba. Nah, tanggapan suami ini seperti apa? Yang seperti saya ceritakan ya Bu, ya dia tuh cuma diem aja gitu kan. Terus dia bilang kadang gini, Bu, aku tuh lagi banyak kerjaan, aku tuh udah capek di kerjaan gitu. Jadi dia tuh juga nggak mau yang ngomong panjang gitu loh Bu, karena dia ngerasa di kerjaan udah capek, di rumah juga capek gitu. Jadi dia tuh selalu kayak nggak punya waktu untuk berbicara panjang gitu sama saya, Bu. Oke, di sini setelah yang sudah Bu Vika ceritakan ya, saya melihat di sini ada siklus di mana salah satu mencoba untuk berbicara yaitu Bu Vika sendiri ya, tetapi tidak mendapatkan respon yang diinginkan dari suami. Nah, pada akhirnya itu membuat Anda merasa semakin putus asa, kok saya sudah berusaha tapi kok suami tetap diem aja gitu ya. Oke, mungkin penjelasan saya sudah akurat sama perasaan Bu Vika sekarang? Sudah Bu, saya juga merasa kayak ya saya masih ada di situasi ini gitu, saya terjebak di situasi ini, saya bingung juga keluarnya gimana. Oke, baik. Oke, setelah mendengarkan banyak cerita dari Bu Vika ya, tadi Bu Vika menyampaikan banyak hal. Di sini saya bisa mendeskripsikan bagaimana pola dan situasi komunikasi Bu Vika dengan suami ya. Saya juga dari tadi mendengarkan bahwa Bu Vika benar-benar terlihat sangat pusing ya. Bisa dibilang frustasi juga kalau lama-lamaan seperti ini. Oke. Mungkin karena itu juga yang Bu Vika rasakan jadi membuat Bu Vika juga putus asa karena tidak mendapatkan respon yang Bu Vika harapkan ya. Mungkin itu benar? Benar Bu. Saya juga mengharapkan kita tuh saya sama suami tuh lebih komunikasinya lebih terbuka dan kayak semakin baik gitu Bu ke depannya. Oke, baik, saya mengerti. Jadi di sini tampaknya ya Bu Vika di sini untuk datang ke sini itu membutuhkan kita harus menemukan solusi yang terbaik ya. Kita menemukan bagaimana caranya bisa berkomunikasi secara efektif lagi ya dengan Bu Vika dan suami. Mungkin Bu Vika tidak keberatan kalau nanti kita akan mencari solusinya bersama? Setuju kok Bu. Setelah tadi yang sudah Bu Vika ceritakan ya, mungkin di sini kita akan membicarakan tujuan Bu Vika dalam sesi konseling pada siang hari ini itu untuk hubungan kedepannya dengan suami itu seperti apa? Ya Bu, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya itu ingin kami tuh bisa lebih terbuka gitu Bu, dan kayak bisa untuk berkomunikasi lebih baik lagi, terus mendukung satu sama lain gitu. Saya juga ingin kami tuh menemukan cara untuk mengatasi hambatan komunikasi ini Bu, jadi kayak lebih diomongin gitu sama-sama. Oke, baik. Saya benar-benar sangat suka ya sama tujuannya Bu Vika, itu sangat baik sekali karena di sini memang komunikasi itu sangat penting dalam sebuah hubungan. Oke, mungkin nanti Bu Vika bisa memberikan sedikit solusi dari Bu Vika sendiri untuk komunikasi yang baik itu seperti apa, yang efektif seperti apa, dan juga jauh dari hambatan-hambatan itu. Mungkin nanti Bu Vika bisa ya terbuka untuk berbicara itu? Bisa Bu. Jadi mungkin saya kayak memulai gitu membuat kayak waktu khusus, mungkin liburan gitu yang kayak dijauhin dari pekerjaan gitu, mungkin kayak di hari-hari libur gitu. Terus habis itu kayak dan mungkin saya juga perlu belajar gitu cara mengungkapin perasaan saya yang langsung gitu ke suami, karena kan saya selama ini kan kalau mau ngomong suami saya tuh kayak menarik diri, jadi saya juga mau cerita tuh kayak maju mundur gitu Bu, jadi saya belum bisa langsung mengeluarkan apa yang saya rasain ke suami saya. Mungkin kedepannya saya akan membicarakan ini dengan suami. Wah, saya benar-benar merasa bahwa langkah yang akan Bu Vika ambil ini tuh sangat baik ya.
mudah-mudahan kita kedepannya bisa bekerja sama ya Bu untuk mewujudkan langkah-langkah yang Ibu harapkan, quality time, terus juga mungkin mulai mengungkapkan rasa cinta kepada suami ya. Nanti saya akan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya Bu untuk mencapai itu semua. Semoga ya Ibu. Iya. Untuk mencapai tujuan yang tadi Bu Vika sudah jelaskan ya, mungkin untuk langkah pertama yang bisa kita ambil pada sesi konseling pada siang hari ini, itu Bu Vika juga harus menyadari, mungkin saya juga, untuk kita harus menyadari bahwa memang komunikasi yang Bu Vika alami sekarang sama suami itu adalah pola yang sudah terbentuk dan memang harus dirubah secara pelan-pelan ya Bu. Kemudian juga kita akan mencari teknik-teknik baru untuk membuat komunikasi yang lebih efektif, yang akhirnya nanti kita di sini akan menerapkan langkah-langkah tersebut untuk kehidupan sehari-hari yang akan berdampak pada perkembangan komunikasi yang baik dari Bu Vika bersama suami. Mungkin seperti itu saja. Baik Bu, saya terima semua saran-saran dari ibunya juga. Terus saya juga mungkin pulang dari sini saya juga mau nerapin hasil dari kita konseling barusan. Oke, baik. Mungkin tampaknya Bu Vika di sini sudah mengerti ya apa yang tadi sudah dibicarakan. Kemudian juga Bu Vika sudah menemukan sendiri solusinya seperti apa. Nanti tinggal diterapkan saja. Oke, mungkin untuk konseling pada siang hari ini sudah sangat bagus sekali ya. Saya akan menunggu perkembangannya pada konseling berikutnya. Mudah-mudahan Bu Vika bisa ya untuk membangun komunikasi yang baik. Tidak harus secara cepat, mungkin pelan-pelan saja. Nanti di konseling berikutnya saya akan menanyakan kembali perkembangan komunikasi Ibu Vika dengan suami. Oke ya, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada siang hari ini? Cukup sih Bu, cukup untuk sekarang. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu Vika ya. Terima kasih banyak Ibu.